Setelah ritual pertama dilakukan, Sekar harus kembali menemui Herman. Tubuhnya akan menjadi perantara, energi yang sama akan dipancing kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk semua teman-teman ya. Dan di kesempatan yang baik ini, di hari yang cerah ini ya, aduh Jakarta cerah nih sekarang. Di tempat teman-teman sendiri gimana? Oh iya, banyak yang daerahnya ada musibah ternyata ya teman-teman ya, terutama di daerah Banyumas juga tuh, sekitaran Banyumas, Pemalang, Purbalingga dan sebagainya, dan juga di Cianjur, tapi Cianjurnya ini di Bandung ya teman-teman ya. Semoga semua bencana ini segera surut, dan buat yang terkena bencana semoga diberikan ketabahan ya. Insya Allah akan ada hal baik setelah ini semua. Amin amin ya robbal alamin. Oh ya, ada teman-teman yang nanya di tempat Bang Ilo gimana di daerah Rempoa. Ada beberapa titik yang banjir, tapi nggak parah sih ya. Banjir-banjir kalau hujan aja, volume air, debit airnya tinggi, tapi setelah hujan udah hilang. Tapi alhamdulillah kalau di rumah saya, alhamdulillah aman, terkendali. Dan semoga cuaca segera kembali normal seperti semula ya teman-teman ya. Tidak ekstrim seperti ini, dan tetap jaga kesehatan. Oke, untuk hari ini adalah kisah dari Jenar Moksa. Nih kisahnya wow banget nih teman-teman ya. Jadi saya saranin sih pakai headset ya, demi kenyamanan semua. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe ya, jangan lupa. Lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Entry, kami upload setiap hari, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke kota Jakarta. Air tragis, preman Tanah Abang. Dalam kamar hotel di kawasan Mangga Besar, Sekar, perempuan muda berlekuk tubuh sintal itu, baru berusia 25 tahunan. Ia pada akhirnya harus menanggung beratnya hidup sebagai seorang single parent setelah pernikahan mudanya kandas. Di bawah lampu kamar yang redup, Sekar terbaring di atas spray putih yang sudah kusut. Lingerie hitam tipis yang dikenakannya melorot hingga pinggang. Satu tali bra terlepas dan menggantung di lengannya. Sementara rambut yang pirang panjang sepinggang berantakan melekat di leher yang basah oleh keringat. Dadanya yang besar naik turun cepat, nafasnya belum sepenuhnya kembali ke ritme normal. Sekar memejam sejenak, lalu bangkit. Tangannya meraih beberapa lembar tisu dari meja kecil di samping ranjang. Dengan gerakan singkat, ia membersihkan sela paha, lalu merapikan lingerie sekedarnya, tanpa benar-benar menutup semuanya, sambil menoleh ke arah pria berkulit gelap penuh tato yang bernama Herman. Pria berkulit hitam itu masih terlentang di atas ranjang. Kemeja putihnya terbuka dengan semua kancing tercerai, sementara celananya belum sepenuhnya terlepas, masih tersangkut di salah satu pergelangan kaki. Lengannya menutupi sebagian wajah, rahangnya mengeras, nafasnya terengah tak beraturan. Sekar melangkah mendekat, duduk di tepi ranjang. Paha telanjangnya menyentuh spray, punggungnya sedikit condong ke depan. Dia menengadahkan telapak tepat di depan wajah Herman. "Cepat bayar," sentak Sekar tanpa basa-basi. Telapak tangannya tetap terjulur. "Aku nggak datang ke sini buat dengar alasan ya. Aku butuh uang. Aku butuh uang sekarang buat perawatan, sama buat anakku di Sumedang." Pandangan Herman menyapu tubuh Sekar. Tangannya yang kekar membelai pipi cabi perempuan itu. Ibu jarinya mengusap bibir penuh dengan gerakan disengaja. "Sekar," bisiknya menggoda. Ada senyum menggantung di sudut bibirnya. "Santai dulu.
Bayaran nanti aja. Sekar langsung menangkap pergelangan tangan Herman, lalu menepis ke bawah dan mencengkram kuat, tak memberi ruang. Wajahnya mendekat hingga jarak mereka tinggal sejengkal. Nanti, desis Sekar terkekeh sinis. Kamu kira aku perempuan mabuk yang bisa dibuai sama omongan? Herman menarik tangannya, menghela nafas panjang, bahunya jatuh, rahangnya mengeras, bicara dengan nada ketus. Uangku lagi macet. Aku bilang juga apa? Tunggu beberapa hari. Dengan gerakan tegas, Sekar berdiri. Linjerinya bergeser naik, tapi tak peduli. Ia berdiri tepat di depan Herman, menatapnya dari atas ke bawah seperti menilai barang rusak. Dengar baik-baik ya, ucapnya dingin. Ujung jarinya menekan dada Herman, bukan membelai, tapi menekan. Dari awal, aku dijelasin, dari Sumedang ke Jakarta, aku gak butuh janji. Aku gak cari drama. Tekanan Sekar bertambah, senyum menghina muncul di tepi bibirnya. Aku dijual waktu, tubuh, tenaga, dan itu semuanya ada harganya. Jangan bawa alasan miskin keranjang. Tadi kau sudah begitu rakus ambil bagianmu, sekarang giliran aku ambil aku. Sekar mencondongkan tubuh sedikit, menatap lurus tanpa berkedip. Asal kamu tahu bang, aku bisa untuk siapa aja. Tapi jangan pernah salah sangka, aku bukan perempuan gratisan. Herman memancungkan bibirnya, wajahnya mendekat, ingin meredam ketegangan. Tangannya masih membelai pipi Sekar. Gerakannya lambat dan meremehkan, seakan-akan semua bisa diselesaikan dengan sentuhan. Habisnya, ya, aku lagi gak ada uang sekarang, katanya enteng nyaris merayu. Kalimat itu membuat rahang Sekar mengeras. Dia menepis telunjuk Herman dari wajahnya dengan satu gerakan kasar, lalu bersandar sedikit ke belakang, matanya menyala. Kamu selalu bilang begitu Bang Her, selalu aja. Omelet tajam, suaranya naik satu tingkat. Sekar melangkah setengah langkah menjauh, lalu kembali mendekat, menunjuk dada Herman dengan telunjuk yang bergetar karena emosi. Ini sudah ketiga kalinya kamu ngutang, totalnya 1,5 juta. Kapan kamu mau bayar, ha? Herman tak langsung menjawab, ia hanya menghela nafas, seolah dirinya yang paling terbebani. Bang, kamu itu benar-benar gak pengertian ya. Aku capek bang, aku kerja, aku ngelayanin, badanku remuk. Ya, tubuh Sekar memang telah diperas habis malam itu, tapi yang terima bukan uang, melainkan hutang yang kembali ditumpuk tanpa rasa bersalah, apalagi paham kalau ia pun sedang mengais rezeki. Bayar sekarang. Sekar membentak, telapak tangannya mengepal di sisi tubuh. Aku gak mau dibohongin lagi. Namun Herman justru tersenyum miring, senyum tipis yang sinis menjengkelkan. Dengan santainya ia menyandarkan punggung ke kepala ranjang, cuek acuh, seolah Sekar hanya ribut tanpa arti. Nanti aja ya, kalau aku udah punya uang sekarang, kamu gak usah cerewet deh. Ia terkekeh pendek. Lagian tadi kan sama-sama enak, ya kan? Kalimat itu seperti pisau. Wajah Sekar seketika berubah dingin, tatapannya mengeras, rahangnya mengunci, tidak terima. Semua jeripayanya direduksi jadi candaan murahan. Saat batin Sekar masih bergejolak, Herman justru bangkit, tubuh tegapnya condong dan mendaratkan ciuman di wajahnya seenaknya tanpa izin. Refleks, Sekar menyingkirkan wajahnya dan dalam satu gerakan cepat, pak! Tamparan itu menggema di kamar sempit. Jangan kurang ajar ya kamu bang, hardiknya. Dadanya naik turun, matanya merah oleh amarah yang tak lagi disembunyikan. Aku bukan perempuan lemah ya, yang bisa kamu permainkan seenaknya. Sekar berdiri tegak di hadapannya, tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena marah yang telah melewati batas. Herman refleks memegangi pipinya yang masih terasa panas, lalu berbalik menatap Sekar, tatapannya terkejut bercampur jengkel. Sementara Sekar sudah berdiri tegak di hadapannya, telunjuknya terangkat, menunjuk tepat ke wajah pria itu, matanya menyala. Aku gak lagi bercanda ya bang.
Aku lagi nggak bercanda, bentaknya. Suaranya bergetar. Sekar kembali menengadahkan telapak tangannya. Gerakannya sederhana, tapi syarat tuntutan. Aku bukan cari enak ya bang. Aku butuh uang untuk hidup, buat makan, buat bertahan hidup. Cepat kasih. Herman menatap Sekar yang kini berkacak pinggang di depannya. Namun wajah Herman justru datar, bahkan terkesan acuh. Uang apa? Hah? Uang apa yang mau aku kasih? Seperak juga aku nggak punya uang, Sekar. Sekar mendengus keras. Pokoknya aku nggak mau tahu. Sekarang juga bayar. Tanpa menunggu jawaban, Sekar mendekat, menarik, merogoh kantong celana Herman yang masih menggantung di pergelangan kaki, lalu memeriksa dompet. Tangannya bergerak cepat, kasar. Tak ada lagi sisa kesopanan. Sekar berhenti, matanya menyipit. Dalam satu gerakan penuh frustasi, dia meraih celana yang tadi, melemparkannya ke arah wajah pria itu bersamaan dengan dompet kosongnya. Dasar laki-laki mau enaknya aja, makinya. Satu demi satu, kata-kata kasar meluncur dari bibirnya. Sambil terus mengomel, Sekar melucuti lenjerinya dan mengenakan kembali pakaian semula dengan gerakan tergesa kasar, ingin segera menjauh dari situ. Herman, yang sejak tadi mendengar ocehan itu, akhirnya tersulut. Wajahnya mengeras. Ia turun dari ranjang dan melangkah cepat, lalu mencekal lengan Sekar yang sudah duduk di depan meja rias. Jangan berani-berani sentuh aku lagi. Sekar menepis cekalan itu, suaranya tajam menghina. Dasar pria nggak berduit, brengsek, maunya enaknya doang. Namun Herman justru mendekat, terlalu dekat. Wajahnya kini tepat di depan Sekar, tatapannya menusuk. Saat Sekar berusaha berkelit, tangan Herman terangkat dan mencekal batang lehernya cukup kuat untuk memaksa Sekar tetap menatap matanya. Kalau kamu terus maksa, aku bisa melakukan sesuatu yang buruk. Desis Herman pelan namun mengancam. Darah Sekar mendidih. Dengan sisa tenaga dan amarah, ia mendorong tubuh Herman hingga punggung pria itu menghantam dinding. Sekarang giliran Sekar yang berdiri di hadapannya, nafasnya terengah, matanya menyala. Oh, jadi sekarang kamu ngancam aku? Oloknya dingin. Sekar sama sekali tak takut. Ancaman preman seperti Herman bukan hal baru baginya. Dia tahu di luar sana ada nama-nama yang jauh lebih ditakuti, dan dia bisa memanggil mereka kapanpun. Ya, dan ini bukan sekedar ancaman. Kau tahu siapa aku, Sekar? Hah? Saut Herman keras, emosinya meledak. Sekar yang merasa justru dialah yang paling berhak meluapkan amarah, bibirnya melengkung membentuk tawa keras. Bukan tawa senang, tapi tawa mengejek. Lucu ya? Yang utang siapa tapi yang galak malah siapa? Bang. Sekar mengibaskan tangan, lalu menunjuk ke bawah pusar dengan gerakan kasar sengaja merendahkan. Makanya, kalau nggak punya duit, jepit aja perkutut itu bang. Kecil banyak gaya, besar di badan aja. Kata-kata itu menusuk harga diri Herman. Terangnya mengeras. Tanpa berkata apa-apa, ia segera mengenakan pakaiannya dengan tergesa dan juga kasar. Demi menutup rasa malu yang tercabik, kemejanya ditarik sembarang dikancing, celana disambar tanpa dirapikan. Sekar sudah kembali duduk di depan meja rias, memoles wajahnya dengan tenang. Ketegangan barusan tak lebih dari gangguan kecil dunianya yang keras. Lipstik digoreskan ulang, rambut dirapikan dengan jemari yang sudah stabil, kontras dengan situasi yang masih panas. Begitu selesai memakai pakaian, Herman melangkah mendekat. Ia menopang tubuh di sandaran kursi tempat Sekar duduk, mencondongkan badan ke arahnya. Wajahnya hanya terpaut sedikit dari pantulan wajah Sekar di cermin. Aku bisa nyantet kamu, biar wajah cantik kamu ini rusak, buruk di mata laki-laki. Ucapnya pelan tapi penuh tekanan. Telunjuknya terangkat, membelai pipi Sekar dengan gerakan lambat dan mengganggu. Sepasang matanya yang garang tak lepas dari pantulan sosok Sekar di cermin. Kamu gak tahu kan, aku kenal banyak orang.
yang bisa bantu urusan begitu. Lanjutnya lirih, mata Sekar membelalak, tangannya terhenti darah, detak jantungnya melonjak tajam. Herman menangkap perubahan itu, bibirnya melengkung tipis. Kamu kira aku nggak tahu? Kamu pakai pelet, ha? Sekar membeku, seperti maling yang tangkap basah. Tenggorokannya tercekat. Untuk pertama kalinya, dia berhadapan dengan pelanggan yang benar-benar tahu apa yang selama ini ia sembunyikan. Namun, Sekar bukan perempuan yang mudah dijatuhkan. Dia menarik nafas dalam, lalu mendorong kursinya mundur perlahan. Gerakannya disengaja menegaskan jarak. Dia bangkit dan menatap langsung ke wajah Herman. Jadi, kamu ngancam aku? Tanyanya dingin. Herman menangkap getaran halus di mata Sekar. Cukup untuk membuatnya merasa unggul. Ia tertawa kecil. Anggap aja begitu. Jawaban itu membuat perut Sekar mengeras. Ancaman Herman bukan gertakan kosong. Dia tahu betul, pria itu bukan tipe yang asal bicara, tapi tak mau terlihat lemah. Aku harus melangkah lebih dulu, batinnya berdesis. Apalagi setelah kembali menyadari satu hal, jasanya tidak dibayar sekali lagi, dan kali ini taruhannya jauh lebih besar daripada sekedar uang. Keesokan harinya, menjelang sore, Sekar tak lagi memberi ruang pada ragu. Ancaman Herman semalam bukan gertakan biasa, memaksanya bergerak. Apa yang semalam hanya niat, ia putuskan untuk diwujudkan. Ya, pekerjaan Sekar memang tak pernah jauh dari dunia orang-orang berkemampuan. Dukun, paranormal, perantara gaib, semua bukan hal asing baginya. Dia tahu kemana harus melangkah dan pada siapa ia harus mengetuk pintu. Sekar menaiki taksi dan menuju pinggiran Jakarta. Dari terminal, ia melanjutkan perjalanan dengan ojek. Tujuannya, sebuah desa kecil di dekat rel kereta api, kawasan yang sepi. Motor ojek yang ditumpanginya melaju menyusuri jalanan sempit yang gelap, hanya diterangi lampu-lampu neon rumah warga. Akhirnya, mereka berhenti di depan sebuah rumah yang sunyi. Sekar sudah tahu bila penghuni rumah itu adalah seorang duda asal Banyuwangi, dukun dengan nama yang kerap beredar dari mulut ke mulut, terutama di kalangan perempuan yang hidupnya bergantung pada cara lain. Sekar turun, membayar ojek, lalu melangkah cepat ke arah pintu. Dia mengetuk sambil mengucap salam. Suaranya dibuat mantap meski dadanya berdegup tak beraturan. Begitu pintu terbuka, seorang pria berusia sekitar 50 tahunan berdiri di ambang pintu. Sekar refleks melongokkan separuh tubuhnya. Matanya menyapu ruang dalam yang gelap, dipenuhi aroma kemenyan, padahal kakinya masih di luar. Tanpa banyak tanya, pria itu memberi isyarat agar Sekar masuk sesaat setelah mengamati sekitar. Ia berjalan lebih dulu tanpa menyalakan lampu, dan saat satu-satunya yang menjadi penerangan hanya lampu teras menegaskan kegelapan sudah menjadi bagian dari kesehariannya. Benar saja, Sekar dibawa ke sebuah ruangan kecil, ruang konsultasi. Pria itu duduk, sementara matanya tak henti memperhatikan lekuk tubuh Sekar, menelusuri dengan pandangan yang terlalu lama untuk disebut biasa. Siapa namamu? Tanyanya akhirnya. Sekar menarik napas pendek. Sekar Widyaningrum, jawabnya tanpa sadar. Tangannya menyentuh dadanya sendiri, sedang menegaskan identitasnya. Pria itu tersenyum samar, tatapannya turun sejenak, lalu naik kembali. Nama yang indah, seindah lekuk tubuhmu. Sekar tersenyum kaku. Terima kasih, balasnya, lalu bertanya balik. Kalau boleh tahu, nama panjenengan? Aku Kang Mas Adipati, jawabnya singkat. Aura wibawa bercampur kesan mistis terasa kuat dari caranya duduk dan menatap. Sekar menelan ludah, kedua belah tangannya saling remas.
Nama yang bagus, Kang Mas Adipati. Namun, Adipati tak menanggapi pujian itu. Nada suaranya berubah lebih datar. Lalu apa keluhanmu? Sekar mengangkat dagu, tak ada lagi basa-basi. Aku butuh bantuan, katanya tegas. Ada seorang pria yang mengancam nyawaku, dan aku ingin dia menderita. Adipati tersenyum, senyum yang sulit dibaca. Penderitaan seperti apa yang kamu inginkan? Dan siapa namanya? Mata Sekar berkilat, dia mendekat, tubuhnya condong ke depan, suaranya merendah tapi penuh tekanan. Namanya Herman. Aku ingin harga dirinya direnggut. Senjata pecundangnya itu lenyap, mati. Mata Adipati membelalak, terkejut tapi cepat disembunyikannya. Sekar melanjutkan, kali ini emosinya meledak, tak lagi ditahan, bicara sambil terisak sampai dadanya naik turun. Teringat malam itu. Aku tidak peduli berapa biayanya, asal preman selangkangan itu benar-benar menderita. Aku bisa bayar dengan apapun yang Kang Mas inginkan. Sekar menatap lurus, dadanya masih naik turun karena dendam. Adipati bergeser mendekat. Jarak di antara mereka menyempit, hingga nafas Sekar terasa saling bersinggungan. Tangan Adipati terulur, menahan jemari Sekar yang masih tergeletak di atas meja kerja. Meja kayu berbau dupa, kemenyan, dan minyak ritual. Genggamannya tidak keras, tetapi cukup untuk membuat Sekar tak menarik tangan. Tatapan Adipati menembus lurus ke mata Sekar. Tatapan seorang lelaki yang terbiasa melihat orang datang dengan keinginan gelap. Baiklah, tapi ada harga untuk setiap permintaan. Sekar mengangguk cepat tanpa ragu. Tentu, berapa harga yang Kang Mas Adipati inginkan? Dia membuka tasnya, jari-jarinya sibuk mencari dompet. Faham, uang adalah satu-satunya bentuk tebusan. Tidak perlu, aku sudah punya banyak uang, potong Adipati, suaranya datar tapi penuh tekanan. Gerakan Sekar terhenti, tangannya membeku di dalam tas. Lalu, tanyanya bingung, menatap dengan dahi berkerut. Adipati menyandarkan tubuhnya dan siku ke meja, lalu tersenyum tipis. Bukankah tadi kamu bilang kamu bersedia membayar dengan apapun yang aku minta? Sekar menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Betul sekali, jawabnya mencoba tetap tenang. Adipati mengusap jagunnya perlahan, seolah sedang menimbang sesuatu yang nikmat sekaligus berbahaya. Kita barter. Kalau kamu setuju, barulah kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dada Sekar terasa mengencang. Ada perasaan tak nyaman yang menyusup, tapi tertahan oleh amarah dan dendam yang lebih besar. Maksud Kang Mas? Tanyanya hati-hati. Adipati mencondongkan wajahnya. Suaranya turun menjadi bisikan yang membuat bulu kuduk meremang. Kamu tidak perlu membayarku dengan uang. Cukup melayaniku. Sekar terdiam. Detik itu terasa panjang. Ada pertentangan keras di dalam dadanya antara harga diri yang tersisa dan keinginan untuk membalas ancaman Herman. Namun Adipati belum selesai. Dengan nada tenang dan menguasai, ia menjelaskan rencana itu secara rinci. Bahwa setelah ritual pertama dilakukan, Sekar harus kembali menemui Herman. Tubuhnya akan menjadi perantara. Energi yang sama akan dipancing kembali hingga senjata kebanggaan pria itu perlahan layu, mati, dan menyisakan penderitaan. Mata Sekar berbinar, ketakutan yang sempat muncul tergilas oleh kepuasan yang dingin. Aku setuju Kang Mas, aku mau. Ucapnya tegas. Keputusan itu diambil tanpa jalan kembali. Tanpa mengulur waktu, Adipati bangkit, menggenggam tangan Sekar, menuntunnya menuju sebuah ranjang yang memang telah disiapkan di ruangan itu. Bersih, rapi, sunyi, menunggu kembali bergetar. Ritual pun dimulai. Di bawah temaram cahaya dan aroma mistis yang pekat,
Sekar membiarkan dirinya larut dalam kesepakatan gelap itu. Tubuhnya pasrah, tapi pikirannya penuh perhitungan. Di tengah tekanan Adipati, dentakan yang membuat sepasang kaki mulus terayun di atas pundak, Sekar pasrah mencoba menikmati sambil membatin dengan senyum tipis yang getir. Rasakan pembalasanku, Bang Herman. Deru nafas Adipati terdengar putus, beradu dengan kepulan asap kemenyan yang berputar lambat di langit-langit ruangan. Sekar berada di sana bukan sebagai korban. Dia melakukannya dengan kesadaran penuh, sukarela, tapi di balik ketenangan wajahnya ada pertarungan tak kasat mata antara harga diri yang ia korbankan dan dendam yang ingin ia tuntaskan. Ritual itu bergerak perlahan, ritmis, hening yang pekat, justru membuat suasana terasa intim dan romantis. Saat keduanya mencapai batas, Sekar memejamkan mata, menikmati penyerahan diri, dan ritual barter itu bukan hanya satu malam. Sekar bertahan selama 7 hari 7 malam, waktu yang panjang melelahkan. Setiap fajar datang, Sekar bangun dengan tubuh begal, tetapi batinnya justru lebih mantap. Walaupun saat pulang nanti tak ada uang di tangan, tak ada bukti fisik dari bayaran, namun janji yang diikat Adipati, janji tentang penderitaan orang yang telah merendahkannya, cukup untuk membuatnya menuntaskan ritual hingga akhir. Siang bolong di hari terakhir, cahaya matahari menembus celah jendela tempat saksi ritual. Adipati duduk bersandar, nafasnya mulai teratur, matanya menatap Sekar dengan sorot puas sekaligus menguji. Setibanya nanti, cepat cari pria bernama Herman itu. Jangan ragu, jangan menunda. Sekar berdiri, meraih pakaiannya yang tergeletak. Tangannya bergerak cepat, mengenakan satu persatu tanpa gemetar juga risih. Aku akan pastikan, Kang Mas. Sekar tidak mandi, tidak membersihkan apapun, membawa seluruh sisa ritual itu bersamanya. Dia pamit, melangkah tanpa menoleh. Sebuah ojek yang sudah dipesan berhenti, mesinnya tetap menyala. Sekar naik, lalu motor itu melaju. Sesaat sebelum benar-benar hilang dari pandangan, Sekar menoleh, bibirnya tersenyum. Tangguh juga dia. Gumamnya lebih kepada dirinya sendiri, antara kagum dan mengejek. Sementara Adipati berdiri di ambang pintu, menatap punggung Sekar yang menjauh sambil menghela nafas panjang. Tangannya mengacak rambutnya yang mulai memutih sambil tertawa puas. Rupanya yang tua cuma rambutku. Soal ketangguhan tergantung lawan. Di sisi lain, Sekar melaju menuju kota. Setibanya senja jatuh dan Sekar tak mau buang waktu. Dia melakukan persis seperti yang disarankan Adipati. Ia memoles wajahnya dengan make up tipis, tapi cukup membuat mata-mata lelaki menoleh padanya. Bukan riasan pesta, melainkan riasan perempuan yang tahu persis bagaimana cara bertahan hidup di kerasnya kota. Bibir yang tebal diberi warna lembayung samar, cukup mengalihkan pandangan tanpa terkesan mengemis perhatian. Tempat mangkal Herman berada di kolong flyover kawasan Tanah Abang, Jembatan Selipi, titik yang sejak lama jadi persinggahan preman pasar, sopir liar, dan tukang parkir bayangan. Bau asap rokok murahan dan kopi saset bercampur jadi satu. Suara klakson bersautan dengan tawa kasar para lelaki yang hidup dari ancaman dan kebiasaan menekan yang lemah. Begitu Sekar mendekat, Herman sudah berdiri, tatapannya tajam. Datang lagi, berani-beraninya. Jangan nangis nanti kalau kecantikanmu itu pudar. Ancaman itu biasa saja bagi Herman, kosong, tapi selalu terdengar menakutkan. Sekar tidak terpancing, wajahnya tetap datar, bahkan bibirnya menyungging senyuman tipis yang justru membuat Herman kehilangan ritme. Aku kesini bukan buat nagih hutang, Bang Herman. Herman terdiam, ia sudah bersiap menghadapi keributan, teriakan, atau drama murahan. Dia kira
perempuan itu akan mencak-mencak mempermalukan dirinya di depan anak buah dan kawan-kawan mangkalnya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Sekar duduk di sampingnya, dekat, terlalu dekat untuk ukuran dua orang yang sebelumnya saling mengancam. Sebelah tangannya melingkar di lengan Herman, kepalanya disandarkan pelan ke pundak lelaki itu seolah dunia di sekeliling mereka mendadak lenyap. "Apa yang kamu mau?" tanya Herman akhirnya, suaranya menurun satu tingkat. Sekar membalas lirikan itu dengan tatapan genit disengaja. "Aku lagi capek, Bang. Butuh penyemangat," ucapnya lirih. Herman berdeham, jakunnya bergerak naik turun. "Tapi kok nggak punya duit? Yang kemarin aja belum ada," katanya cepat, seolah ingin menutup celah sebelum makin menjauh. Sekar terkekeh pelan, nada tawanya mengejek sekaligus menenangkan. "Kali ini gratis deh, asal kamu jangan malah minta bayar," katanya. Herman mendengus, senyum setengah percaya mulai muncul. "Orang waras mana yang nolak tawaran kayak gini?" gumamnya, tangannya refleks meremas rokok di jari. Sekar bangkit lebih dulu. "Yaudah, ayo, mumpung aku lagi mau," katanya menarik pergelangan tangan Herman tanpa ragu. Herman menurut, seperti kucing jalanan yang mendadak dilempari ikan asin, nalurinya langsung mengambil alih. Malam itu, tanpa banyak tanya dia memilih ikut. Mereka tiba di bedeng sempit, pinggiran rel kereta, bangunan darurat dari papan bekas dan seng berkarat, dindingnya ditutup terpal biru yang sudah robek. Lampu bolam kuning menggantung, menerangi ruangan yang hanya berisi kasur tipis, kardus-kardus alas, dan satu tas pakaian lusuh. Tak ada hotel, tak ada resepsionis, hanya tempat seadanya, di mana Sekar selama ini tidur, bangun, dan mengais rezeki tanpa keluarga di kampung tahu bagaimana caranya bertahan di Jakarta. Herman menatap sekeliling, lalu tersenyum puas. "Lebih praktis, gak ribet." Sekar membalas dengan senyuman kecil yang sulit ditebak artinya. Di balik sikap manisnya ada rencana yang sudah matang, dan malam itu tanpa disadari Herman, bukan ia yang memegang kendali. "Nafsu banget sih kamu, Sekar," goda Herman dengan suara serak ketika melihat perempuan itu bergerak tanpa ragu. Jika biasanya Sekar akan mengeluh tentang tempat, tentang alas tidur, tentang bau pengap, kali ini tidak. Tikar kardus yang keras, bantal lusuh bau parfum murahan, dan lampu bolam kuning redup tak lagi jadi soal. Dia justru menikmati perannya, memanjakan Herman dengan kesungguhan yang membuat lelaki itu cepat mabuk kepayang. Gratis pula. Di sela nafas yang teratur, keyakinan Sekar menguat. Dia tahu Adipati tak pernah main-main. 7 hari 7 malam, ritual itu bukan gertakan, manjur, dan hasilnya kini ada di hadapannya. "Kau hanya perlu 1 malam," kata Adipati waktu itu. "Sisanya biar alam yang bekerja." Dan Sekar menjalankan bagiannya dengan sungguh-sungguh, tanpa setengah hati, tanpa ragu, seluruh fokusnya tertuju pada satu target. Hingga akhirnya Herman, pria bertubuh kekar penuh tato yang biasanya berdiri paling ponga di kolong flyover, kini terkapar lemah di bawahnya. Dada lelaki itu naik turun tak beraturan, nafasnya putus-putus, keringat membasahi kulitnya. "Makasih ya, Sekar. Sering-seringlah kamu panggil aku," ucap Herman dengan suara berat, tubuhnya polos tak bergerak. Sekar tak menjawab. Ia bangkit lebih dulu, meraih pakaiannya dengan gerakan cepat dan rapi. Tak ada sisa manja di wajahnya. Dia menoleh sekilas ke arah Herman yang masih terbaring di atas kardus. "Ya, tapi jangan ngarep gratis lagi ya," katanya ringan sambil mengancingkan bajunya. Nada suaranya menggoda, tapi matanya menyembunyikan dendam yang sudah terlalu lama mengendap. "Ya, kalau aku sih masih ngarep," balas Herman terkekeh lemah. Sekar menahan muak yang naik ke tenggorokan, tapi memilih tetap berbahasa basi. "Ya udah, kamu pulang dulu. Mudah-mudahan setelah ini aku dapat pelanggan banyak."
Herman mengangguk. Ia bangkit perlahan lalu keluar meninggalkan bedeng sempit itu sambil bersiul-siul makin pongah. Sekar berdiri di ambang pintu. Tangannya menarik pintu triplek hingga hampir tertutup. Matanya mengikuti punggung besar Herman yang menjauh di lorong gelap. Rasakan pembalasanku, betinya. Dan setelah ini, kamu tidak akan bisa melakukannya lagi pada perempuan manapun. Brak! Pintu ditutup rapat. Sementara itu, di sebuah bedeng reot di kolong flyover Tanah Abang, tempat para preman biasa melepas lelah dan mabuk kemenangan, Herman tertidur pulas. Tubuh besar tergeletak sembarang, dengkuran berat bercampur bau rokok dan keringat yang mengendap di udara yang pengap. Namun pagi itu, sesuatu terasa salah. Perasaan ganjil menekan dadanya, membuat Herman terbangun dengan keringat dingin membasahi pelipis. Ia duduk mendadak, nafasnya terengah, lalu refleks menunduk, memeriksa perkututnya yang semalam bertarung habis-habisan. Tak ada reaksi, tak ada tanda kehidupan. Bangun! Gumamnya panik. Ia mencoba menggerakkan, menepuk, bahkan mengguncang dengan cara yang selama ini selalu berhasil. Tapi perkutut itu tetap diam, tak memberi respon sedikit pun. Mata Herman membelalak, wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Enggak, ini gak mungkin. Gak mungkin, teriaknya histeris. Ia menjambak rambutnya sendiri, berteriak memecah pagi di kolong flyover. Opung, tolong, jangan sekarang, jangan begini. Beberapa preman lain sempat terkejut hanya melirik malas, lalu kembali tidur, tak ada yang peduli. Di tempat itu, teriakan putus asa bukanlah hal yang istimewa. Dunia Herman runtuh seketika. Aku harus pulang. Racau Herman mondar-mandir seperti orang kehilangan arah. Ya, selama ini Herman memang punya istri dan seorang anak di Tangerang. Tapi ia memilih menggelandang, menghindari tanggung jawab demi hidup yang katanya bebas. Namun, kejadian barusan memukul kesadarannya telak. Kebebasan itu kini terasa hampa. Dengan tangan gemetar, Herman mengenakan pakaiannya asal-asalan, lalu menyambar satu tas lempang usang. Dia pergi, meninggalkan bedeng, setengah berlari menyusuri jalanan kotor yang dipenuhi sampah, menembus pagi Jakarta yang kejam, hingga akhirnya menghentikan sebuah taksi. "Tangerang, Bang, cepat," katanya putus asa. Setibanya di rumah sederhana, di sebuah gang sempit di Tangerang, Herman tak memberi salam. Ia langsung melangkah ke belakang menuju dapur. Aroma masakan menyambut, aroma lama yang tak ia rasakan. Amelia, perempuan itu berdiri membelakangi pintu, sibuk mengaduk masakan di atas kompor, tak menyadari kehadiran suaminya. "Lia," sapa Herman pelan, suaranya gemetar. "Abang pulang." Amelia berhenti mengaduk, tubuhnya kaku sesaat sebelum berbalik perlahan. Alisnya terangkat, sorot matanya campur aduk. "Ada apa, Bang? Kamu kenapa kelihatan kacau gitu?" tanyanya akhirnya. Herman tak mampu menjawab. Wajah kerasa runtuh, air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Amelia semakin terkejut. Ia mematikan kompor, lalu mendekat dan mencekal pergelangan tangan Herman, menuntunnya duduk di bangku kayu. "Ada apa?" Suaranya mulai bergetar. Dengan isak tertahan, Herman mengaku, "Perkututku mati, Lia. Mati mendadak. Aku gak tahu kenapa. Ini pasti ulah seseorang." Amelia refleks membekap mulut, dadanya naik turun. Namun alih-alih panik, dia justru mengembuskan nafas panjang, lega. Seolah kabar itu adalah sesuatu yang selama ini ia tunggu, dan kini akhirnya datang dari mulut Herman sendiri. Sementara itu, Herman memegangi bagian celananya, mengusapnya seperti orang meratapi sesuatu yang tak tergantikan. "Abang gak siap, Lia. Abang gak percaya ini nyata," katanya lirih. Melihat reaksi Amelia yang tak kunjung histeris, Herman justru semakin panik. Dia meraih kedua tangan istrinya. "Tolong aku, Lia. Bantu aku.
Bantu supaya perkutut hidup lagi, supaya abang bisa jadi suami buat kamu, pintanya putus asa. Amelia menarik tangannya kasar. Rasa muak yang lama terkubur akhirnya muncul ke permukaan. Dia mundur selangkah, menahan jijik saat Herman mencoba mencium tangannya berulang kali. Herman jatuh berlutut. Kenapa kamu gak panik? Apa kamu gak takut kalau anuku mati? Tanyanya dengan suara pecah. Amelia mendekat. Wajahnya kini tepat di depan Herman, tenang, dingin dan tegas. Aku gak takut sama sekali, Bang. Dan aku juga gak peduli. Amelia berbalik. Herman bangkit dari posisi berlututnya dengan tergesa. Dia mengejar Amelia yang berlalu seolah tak terjadi apa-apa. Begitu perempuan itu kembali berdiri di depan kompor, Herman langsung merosot lagi, kali ini lebih rendah. Tangannya meraih dan memegangi kedua betis Amelia dengan putus asa. Lihat, tolong Lia, bantu aku cari orang pintar. Aku mohon, supaya perkututku sembuh, supaya bisa hidup lagi. Dia menangis, bukan sekedar air mata, tapi tangis laki-laki yang merasa seluruh harga dirinya runtuh. Rengekan demi rengekan keluar. Herman tahu betul pergi ke paranormal berarti butuh uang dan ia tak punya. Amelia berhenti mengaduk masakan. Perlahan ia menoleh, rahangnya mengeras. Dengan satu hentakan, ia menyingkirkan kaki yang dipeluk Herman. Tak cukup sampai di situ, Amelia membungkuk dan mendorong dada Herman keras-keras. Tubuh kekar itu terjengkang, terduduk di lantai dapur. Amelia berdiri tegak, kedua tangannya berkacak pinggang. Matanya melotot, menyala oleh amarah yang selama ini dikubur rapat-rapat. Bang Herman, suaranya meninggi, bergetar tapi penuh tenaga. Aku udah tahu semua tentang kamu. Herman terdiam menelan ludah. Perselingkuhanmu, kebiasaanmu main perempuan, lanjut Amelia menunjuk wajah Herman dengan jari gemetar. Memalak mereka, manfaatin mereka, Sekar dan semua perempuan itu. Mereka rata-rata kerja seperti apa ya? Aku tahu, dan aku udah muak. Herman merangkak mendekat, berusaha meraih kaki Amelia lagi. Itu cuma mainan, Lia, katanya tergesa putus asa. Kamulah satu-satunya perempuan di hatiku. Amelia langsung mundur jijik. Jangan sentuh aku lagi. Dia menggeleng keras. Aku gak peduli ya, perkututmu hidup atau mati. Aku gak bisa hidup sama kamu lagi. Tapi Lia, aku ini suamimu, aku bapak dari anakmu. Herman membalasnya, suaranya meninggi karena panik. Amelia tertawa kecil. Pria kayak kamu gak pantas aku pertahanin sampai tua. Dia menatap Herman dari atas ke bawah. Lebih baik aku menjanda tapi bahagia. Kata-kata itu menghantam Herman lebih keras dari tamparan. Dan sebagai bapak, kamu bahkan gak becus ngasih makan anak-anak kamu. Mereka gak butuh bapak kayak kamu. Herman terdiam, wajahnya kosong, mulutnya terbuka tapi tak ada suara. Amelia menunjuk ke arah pintu rumah. Keluar. Dia menarik nafas, lalu menegaskan dengan suara tegas. Rumah ini hasil jeripayahku, tanahnya warisan dari abahku. Kamu masih ingat itu kan, Bang? Diusir, Herman terpaku, dunia seolah berhenti berputar. Apa maksudmu? Kamu? Herman tak sanggup melanjutkan kata-katanya, tenggorokannya tercekat. Dia tahu di rumah ini ia memang tak punya hak apapun lagi. Pergi dari sini. Usir Amelia sekali lagi, suaranya bergetar oleh amarah. Herman masih terpaku. Diamnya justru membuat kesabaran Amelia habis. Dengan wajah memerah, Amelia meraih wajan bekas menggoreng ikan asin. Minyak panas di dalamnya masih mengepul, menebarkan aroma menyengat. Melihat itu, Herman tersentak. Ia berdiri tergesa dan mundur beberapa langkah ke arah pintu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Apa yang akan kamu lakukan padaku, Lia? Tanyanya dengan suara gemetar. Amelia melangkah mendekat, tatapannya tajam seperti macan yang terpojok tapi siap menerkam. Membunuhmu? Sekalian biar mati bareng perkututmu itu, ucapnya tanpa ragu. Herman ternganga, lututnya melemas. Pergi nggak? Atau aku lakukan sekarang, bentak Amelia mengangkat wajan sedikit.
Keributan itu membangunkan dua anak mereka, dua bocah kecil, laki-laki dan perempuan, berlari keluar kamar dengan mata sembab. Begitu melihat Herman di ambang pintu, tubuh besar bertato dengan mata merah dan wajah kusut, keduanya menjerit ketakutan dan bersembunyi di balik tubuh Amelia. Lihat, coba lihat, hardik Amelia bahkan sambil berlutut merangkul anak-anak erat. Bahkan anak-anakmu sendiri takut melihatmu. Pergi! Tangis kedua bocah itu memecah dada Herman. Baiklah, aku akan pergi. Aku memang tidak punya hak di sini. Ya, bagus kalau ngerti, jawab Amelia tegas. Tinggalkan kami. Jangan pernah datang lagi. Kami akan mulai hidup baru tanpa kamu. Aku gak sanggup hidup dengan kebohonganmu. Dengan tangan gemetar, Herman diizinkan masuk sebentar. Amelia meletakkan wajan kembali ke kompor, lalu berjongkok memeluk anak-anaknya, menenangkan isak tangis mereka. Sementara Herman mengapak barang-barangnya, tak banyak, hanya 2 kardus mie instan. Itulah sisa hidupnya yang bisa ia bawa. Saat hendak pergi, dia menoleh. Maafkan semua kesalahanku, Lia, ucapnya lirih, mencoba menyentuh tangan istrinya. Amelia menarik tangannya, tatapannya dingin, tanpa rasa cinta barang secuil pun tertinggal. Herman lalu berlutut, menatap kedua anaknya. Maafin Bapak ya. Maafin Bapak, katanya sambil terisak. Ia mencoba meraih mereka, namun kedua bocah itu justru menangis semakin keras dan kembali bersembunyi di balik tubuh ibunya, mencuri pandang pada lelaki asing yang terlihat menakutkan. Herman terisak. Tubuhnya mengisut, tak ingin pergi tanpa mencium anak-anaknya. Ia melangkah mendekat, namun tangisan makin menjadi. Cukup deh, gak perlu drama. Bahkan dari dagingmu sendiri aja udah gak kenal siapa kamu. Suara Amelia tajam. Kata-kata itu menghantam Herman lebih keras. Baik, baik. Herman terisak seperti bocah kecil yang kehilangan pegangan. Bahunya naik turun tak terkendali. Dengan sisa keberanian yang rapuh, Herman kembali meraih tangan Amelia. Kali ini Amelia membiarkannya. Maafkan aku, Lia. Maafkan aku. Maafkan abang ya. Amelia menarik tangannya kuat, ingin memutus sisa ikatan yang masih menempel. Tatapannya tajam. Ada kelelahan panjang yang akhirnya meledak. Iya, jangan lupa minta maaf juga sama Tuhan kamu, karena apa yang terjadi padamu hari ini, yaitu juga kehendaknya. Iya, gumam Herman, kepalanya tertunduk. Melihat wajah Amelia yang makin mengeras, Herman buru-buru menengadahkan sebelah tangannya. Gerakannya canggung, penuh rasa malu yang terlambat datang. Sebelum aku pergi, tolong berikan aku sedikit uang. Aku gak punya sepeser uang, bahkan buat makan siang nanti. Abang bener-bener bokek. Dia mengusap perutnya, wajahnya memelas. Kali ini bukan pura-pura. Lapar dan takut bercampur jadi satu. Dasar, emang suami yang gak pantas dipertahanin. Bayangan masa lalu berkelebat di kepalanya. Nasihat abah dan ibunya yang sejak dulu memintanya tegas, kesabarannya, doa-doanya, harapannya agar lelaki yang rela pindah keyakinan demi menikahinya itu mau berubah. Amelia menunggu terlalu lama, berharap Tuhan turun tangan. Dan hari ini, tanpa diminta, Herman datang membawa kabar yang ironisnya terasa seperti pembebasan. Lia, berilah Lia. Semoga Tuhan membalasmu berlipat-lipat. Rengek Herman lagi. Amelia menggenggam tangan kedua anak yang masih terisak. Tanpa berkata, ia berbalik dan masuk ke kamar. Langkahnya cepat. Tak lama kemudian, ia kembali. Di tangannya ada 1 lembar uang merah, diambil dari tumpukan pakaian yang selama ini menjadi saksi kemandiriannya. Uang dari hasil kerja halal, mencuci, memasak, melakukan apa saja demi menghidupi 2 anaknya, tanpa belas kasih dari siapapun, terutama dari suami yang tak pernah bertanggung jawab. Herman masih berdiri di ambang pintu, tangannya terulur. Amelia meletakkan uang itu dengan keras di telapak tangan Herman. Nih, sekarang pergi. Lalu dengan suara lebih tinggi penuh ancaman tak main-main yang menunjuk pintu. Pergi, atau aku teriak. Abah akan datang. Dia tidak segan memenggal kepalamu. Amelia berbalik, matanya menyapu dapur, tangannya meraih apa saja, hingga jemarinya menggenggam gagang golok.
Di depan pintu, wajah Herman pucat. Tak menunggu lama, ia menenteng 2 kardus lusunya dan lari terbirit-birit keluar rumah. Apes banget nasib gua. Keluhnya di jalan, nafasnya terengah. Langkahnya membawa dia ke pinggiran kota, ke kawasan kumuh, ke tempat di mana ia terakhir merasa berkuasa, tempat ia bercinta dengan Sekar. Sebelum semuanya runtuh, sebelum perkututnya mati, sebelum hidupnya dilucuti satu persatu. Kalau gini mah cukup jadi bodyguardnya Sekar aja, gumamnya pahit sambil bersiul-siul di atas motor ojek. Herman menuju ke bedeng sempit di kawasan pinggiran rel. Namun kenyataan tak pernah semudah yang dibayangkan Herman. Sejak hari itu, dia justru mengamuk kemana-mana sambil menenteng 2 kardus mie instan dari bedeng-bedeng ke warung kopi pinggir rel hingga gang-gang sempit yang biasa menjadi wilayah kekuasaannya. Semua disisir sambil berteriak. Mulutnya penuh sumpah serapah, matanya merah menyala, pakaiannya compang-camping, sudah tanpa alas kaki. "Sekar, keluar kamu!" teriaknya tak mengenal waktu. Tak jarang sambil membanting kursi plastik di depan warung. "Jangan main sembunyi, aku tahu kamu di sini." Akan tetapi tak satu pun orang berani menjawab. Semua tahu watak Herman kasar, meledak-ledak, dan tak segan melukai. Lebih baik diam daripada ikut jadi sasaran. Herman merasa ditipu, terpukul. Amarahnya menumpuk, sementara orang yang dicarinya seolah lenyap ditelan bumi. Di tempat lain, Sekar justru menjalani hari-harinya dengan perasaan berlawanan. Ya, setelah pembalasan itu terjadi, ketenangan tak langsung datang. Justru bayangan wajah Herman, ancaman-ancamannya, dan suara keras masih menghantui. Sekar tahu betul siapa pria itu dan apa yang bisa dilakukannya jika menemukan dirinya sebagai dalang. Keputusan singkat dan berat Sekar ambil. Malam itu juga ia meninggalkan pekerjaannya, menjauh dari dunia yang selama ini memujanya juga merendahkannya. Dan disitulah Sekar merasa itulah cara Tuhan menegurnya, memberi kesempatan kedua untuk bertaubat. Dengan uang tabungan dan keterampilan yang selama ini dipendam, Sekar menyewa sebuah ruko kecil di pinggiran jalan di daerah Bandung. Sebuah salon sederhana berdiri. Hari, minggu, dan bulan berganti. Pelanggan datang satu persatu. Uangnya memang tak instan, tapi halal. Dan setiap lembar yang diterimanya tak lagi dibarengi rasa takut. Di sisi lain, di Jakarta, di kolong flyover kawasan Tanah Abang, Herman masih berkeliaran, marah, tersesat, dan makin terbelenggu dalam kesendirian di keramaian kota. Dia gila. Selesai. Luar biasa kisah dari Jenar Moksa. Keren pakai banget ini kisahnya, dapat banget ya. Dan happy ending ya, semuanya yang bersalah hancur. Dan bagaimana di sini Herman? Herman akhirnya dia perkututnya bertekuk lutut. Ini ngeri banget ya. Itu nightmare, mimpi buruk bagi semua laki-laki. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai. Dan itu didapat karena kesombongan dia. Dan bahkan Amelia istrinya ya udah gak mau nerima lagi tuh. Jadi setelah dia mengancam Sekar, ya Sekar walaupun bagaimanapun dia kan nyari uang di situ, tapi ya disakiti seperti itu, apalagi sampai diancam, ya perempuan nekat. Akhirnya didatangilah Kang Mas Adipati, yang ternyata juga sama aja Kang Mas Adipati ya kan. Waduh, ini Sekar kasihan banget nih di awal nih. Tapi alhamdulillah pada akhirnya Sekar bertaubat, dia menghindari Herman dan pergi dengan modal yang ada. Dia buka salon di kota Bandung dan alhamdulillah akhirnya bisa berjalan normal. Walaupun gak sebanyak dulu mungkin penghasilannya, tapi insya Allah halal dan berkah. Dan Lia juga sudah hidup bahagia bersama anak-anaknya tanpa tekanan dari Herman. Dan Herman ya berakhir dengan kehilangan kewarasan. Luar biasa sekali kisahnya. Dan mari kita ambil hikmah yang baik saja ya dalam kisah barusan, dibuang yang buruk-buruknya. Dan apabila memang gak ada yang baik, dianggap sebagai hiburan saja. Buat Jenar Moksa,
keren, pakai banget kisahnya. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga ya, tombol hype-nya diklik supaya bertambah viral video ini. Dan oh ya, di-share dong link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur ya. Dan buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.